Pemirsa, dalam 24 jam terakhir, sebuah pesawat jet tempur Amerika Serikat 2 kali mengirimkan sinyal darurat. Sinyal darurat 7700 merupakan kode darurat. Dari tangkapan layar aplikasi penerbangan Flight Radar, pesawat jet tempur F-35A Lightning II mengirim sinyal darurat saat terbang di atas Teluk Oman. Pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat ini kemudian berbelok untuk melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Sebelumnya pada 5 Mei, pesawat Stratotanker Amerika juga mengirim sinyal darurat dan menghilang dari radar. Kapal selam Amerika Serikat bersiaga di sekitar Selat Hormuz. Kemunculan kapal selam Amerika Serikat ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Iran. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Alaska, muncul di dekat Gibraltar, pintu masuk Laut Mediterania. Kemunculannya terjadi tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Iran. Munculnya kapal USS Alaska adalah peristiwa langka, lantaran kapal ini jarang terlihat di publik. Kapal ini dikawal dengan pengamanan ketat oleh pasukan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini muncul sebagai bentuk demonstrasi kekuatan negeri Paman Sam. Sebuah rekaman menunjukkan kapal-kapal tetap berlabuh di Selat Hormuz. Hal ini menyusul pengajuan tanggapan resmi Iran terhadap proposal perdamaian Amerika Serikat yang disampaikan melalui mediator Pakistan. Televisi pemerintah Iran pada hari Selasa merilis rekaman yang menunjukkan kapal-kapal berlabuh di Selat Hormuz. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana peluncuran Project Freedom Plus untuk mengarahkan pelayaran internasional melalui Selat Hormuz secara paksa jika negosiasi dengan Iran gagal. Sementara itu, Iran terus membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz. Sedangkan Amerika Serikat mempertahankan blokade pelabuhan Iran di tengah gencatan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyayangkan tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai macan kertas. Trump juga tegaskan persediaan minyak Amerika Serikat terbanyak di dunia sehingga blokade Selat Hormuz tak berpengaruh. NATO is proven to be a paper tiger. They were there to help. You know, this is the interesting thing is many of those NATO countries we don't use the strait. We don't need. In fact, boats are coming up to Texas, Louisiana, and Alaska and filling up with oil. We don't need the strait. We were doing it to help Israel and Saudi Arabia and Qatar and UAE and others. We don't need it. It's an amazing. We don't use it. We had 1% and we did that as a favor. And we're now producing more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. Think of that, Cheryl. If you take everything that Russia does, everything that Saudi Arabia puts out, we produce much more oil and gas than Russia and Saudi Arabia put together. And by the end of this year, di saat Amerika Serikat mengaku punya banyak kesediaan minyak, warganya justru mengeluhkan kenaikan harga minyak yang melambung tinggi.
warga Amerika Serikat dibuat geleng-geleng kepala dengan harga bensin yang saat ini benar-benar naik tajam. Akibatnya, harga-harga makanan mulai dari daging, telur, sampai buah-buahan pun ikut naik. Bayangkan saja, sebelum perang AS Israel melawan Iran pecah, harga bensin di negeri Paman Sam tersebut sekitar $3 per barel. Kali ini di bulan Mei 2026, di mana perdamaian tidak kunjung diperoleh dan kondisi Selat Hormuz tetap saja bergejolak, harga BBM pun semakin melambung tinggi. Kegelisahan warga di Amerika Serikat sudah terjadi sejak perang ini pecah. Di awal bulan Mei kemarin, seorang WNI yang tinggal di Washington, Amerika Serikat membagikan video harga bensin masih $4 per galon. Tapi hari ini sudah $8 per galon. Karena banyak banget yang nanya ke aku, Mbak, harga bensin di Amerika Serikat naik kok ora? Ayo kita spill bareng-bareng. Sebenarnya harga bensin di sini berapa sih? Sekalian kita cek kalau isi full satu tangki mobil ini habisnya berapa. Nah, kebetulan aku pakai yang premium ya di sini, dan di tempat aku tinggal Washington, Missouri, harganya itu sekitar $4,2 per galon. Dan ini totalnya $66 untuk 15 galon, itu udah penuh ternyata untuk mobil ini. Gimana menurut kalian? Ini mahal atau masih oke? Situasi di Selat Hormuz semakin memanas. Blokade Amerika Serikat berlanjut, 61 kapal dagang diminta ubah rute pelayaran. Amerika Serikat terus memperketat blokadenya di Selat Hormuz. 61 kapal dagang dari sejumlah negara diminta ubah rute pelayaran. Bahkan Amerika Serikat tak segan untuk menembak damanan kapal yang memaksa masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Tak hanya Amerika Serikat, Iran pun tak tinggal diam. Iran menggunakan strategi yang disebut armada nyamuk. Ratusan kapal kecil mengontrol ketat Selat Hormuz. Saat ini, kapal-kapal sekutu Amerika Serikat masih dilarang melintas di Selat Hormuz. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran.